Hai Sobat Nusantaraku dimanapun kalian berada, salam sejahtera dan keberuntungan buat sobat semuanya. Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungannya. Kita ketemu lagi di channel yang wajib banget ditonton setiap hari. Karena berisi ide dan pengetahuan yang bisa bikin kita semua semakin pintar, semakin maju, dan tentunya semakin sukses. Di episode kali ini, kita akan belajar bagaimana menghasilkan uang dari biji alpukat. Hah? Kok bisa sih? Lebih tepatnya dengan cara membuat bioplastik yang terbuat dari biji alpukat. Sobat tentunya sudah kenal dong ya dengan buah yang satu ini. Tapi tahukah sobat bahwa kulit dan biji alpukat memiliki manfaat lainnya, serta memiliki nilai jual yang menarik. Salah satunya bioplastik yang terbuat dari biji alpukat. Jadi tonton terus ya sobat dari awal sampai akhir video agar tidak ada informasi yang ketinggalan. Semakin banyak ilmu, semakin pintar, semakin maju. Yuk, mari kita simak video berikut ini. Indonesia bersatu. Ini adalah buah alpukat. Sobat tentunya sudah kenal dong ya dengan buah yang satu ini. Hampir bisa ditemui di setiap pasar dan supermarket di sekitar kita. Alpukat banyak diminati karena rasanya yang enak, serta merupakan salah satu sumber lemak nabati tidak jenuh yang baik, yang dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan memelihara kesehatan jantung. Selain itu, alpukat juga mengandung banyak vitamin lainnya yang baik untuk kesehatan tubuh kita agar tidak mudah sakit. Saat ini, kebanyakan kulit dan biji alpukat dibuang begitu saja atau hanya berakhir di tempat pembuatan kompos. Namun proses pengkomposan kulit dan biji alpukat memakan waktu yang cukup lama dikarenakan kulit dan biji alpukat memiliki kandungan minyak yang cukup tinggi. Tapi tahukah sobat bahwa kulit dan biji alpukat memiliki manfaat lainnya serta memiliki nilai jual yang menarik. Salah satunya bioplastik yang terbuat dari biji alpukat. Seperti yang kita tahu, produk plastik sangat membantu agar hidup lebih praktis, terutama sebagai kemasan makanan dan minuman. Namun, sampah plastik juga membawa dampak buruk bagi lingkungan kita. Sampah plastik menumpuk di darat maupun di lautan karena sifatnya yang membutuhkan waktu sangat lama untuk dapat terurai, bahkan hingga sampai 450 tahun. Maka dari itu, manusia mulai banyak berinovasi untuk menciptakan plastik alami yang ramah lingkungan, serta lebih mudah terurai di alam. Salah satunya dikenal dengan sebutan bioplastik. Bioplastik adalah bahan plastik yang dibuat dari sumber bahan alami seperti tumbuhan atau bahan organik lainnya seperti biji alpukat, tepung jagung, tepung ubi jalar, atau tepung kentang, serta tidak mengandung bahan-bahan petrokimia yang berasal dari minyak dan gas bumi. Bioplastik memiliki sifat yang mirip dengan plastik tradisional, tetapi lebih ramah lingkungan karena dapat terdegradasi atau terurai jauh lebih cepat dan tidak menimbulkan bahan-bahan kimia berbahaya bagi lingkungan. Sebagai perbandingan, plastik petrokimia membutuhkan waktu hingga 450 tahun untuk dapat terurai, sedangkan bioplastik hanya membutuhkan 1-2 tahun saja untuk dapat terurai di alam. Pertama-tama, tentunya kita perlu bahan baku, yaitu dengan cara mengumpulkan biji alpukat terlebih dahulu. Bisa minta dari petani atau pedagang yang menjual olahan alpukat di sekitar kita. Tahu nggak sih sobat, Badan Pusat Statistik mencatat produksi alpukat di Indonesia pada tahun 2020 menyentuh angka 600.000 ton, yang terbesar dari Pulau Jawa, Sumatera, Aceh, dan Indonesia bagian tengah. Wah, banyak banget ya sobat biji alpukat yang tersedia yang dapat kita manfaatkan sebagai bahan baku bioplastik yang terbuat dari biji alpukat. Biji alpukat yang sudah kita dapatkan dibersihkan dari kotoran yang menempel sebelum diolah. Kemudian biji alpukat yang sudah bersih dicacah-cacah hingga berukuran kecil, lalu digiling dan diperas atau dipres menggunakan mesin ekstraksi minyak. Bentuk mesin ekstraksi minyak ada bermacam-macam, mulai dari mesin pres hidrolik bertekanan tinggi atau dengan mesin giling. Dalam produksi rumahan ada juga yang menggunakan tenaga manual dengan tangan atau bisa dimodifikasi menggunakan sepeda sebagai sumber tenaga sehingga lebih ringan dan kita pun bisa menjadi lebih sehat deh karena sekaligus berolahraga.
Produksi polimer atau polimerisasi berfungsi untuk mendapatkan zat polimer. Caranya pun bermacam-macam. Salah satunya adalah polimerisasi adiksi, yaitu dengan menambahkan zat tertentu ke dalam bahan baku minyak biji alpukat seperti gliserol, pati singkong, mikrokristalin selulos, bahkan fungi atau bakteri seperti Candida rugosa, Rhizomucormiae, dan Pseudomonas cepacia, dan masih banyak lainnya. Disesuaikan dengan preferensi serta kemudahan untuk mendapatkan bahan baku tersebut. Polimerisasi yang menggunakan fungi atau bakteri adalah dengan cara fermentasi. Proses ini memerlukan waktu sekitar 2-3 hari dan harus dilakukan pada suhu dan kelembapan yang sesuai. Polimerisasi kondensasi dan kovalen adalah dengan cara memisahkan zat yang berbeda atau menggabungkan zat yang sama. Namun, sebagian besar proses ini biasanya hanya dapat dilakukan oleh industri karena memerlukan peralatan dan teknologi yang khusus. Kemudian, cairan polimer tadi selanjutnya melalui proses peletisasi, yang di dalamnya terdapat proses pengeringan dan pemadatan menjadi bola-bola kecil berukuran 2-4 mm yang disebut pelet. Pelet tersebut merupakan biji plastik yang merupakan bahan baku produk-produk yang terbuat dari plastik. Jadi deh, semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi sumber inspirasi buat Sobat Nusantara semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau kalian Sobat Nusantara, yuk komen di bawah ini, Indonesia Bersatu, yakin bisa maju. Bagikan ke teman-teman dan saudara-saudara ya. Siapa tahu video ini bermanfaat buat mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Nyalakan lonceng ya agar tidak ketinggalan sumber inspirasi dan informasi terbaru dari kami. Terima kasih sobat, sehat selalu dan maju terus. Salam. Indonesia Bersatu. Ya!